Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita harus bersemangat untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang sudah sarapan? Baik, kita kalau mau berangkat sekolah sebaiknya bersarapan dulu. Kenapa? Karena ketika kita bersarapan, kita makan pagi, kita akan menumbuhkan energi dan kita bersemangat. Baik, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan nih anak-anak, nama kakak Dian Nurlaili, kakak dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Budi Waluyo. Baik, kakak di sini akan menjelaskan, memaparkan materi mengenai tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran yang keempat. Sebelum memasuki pembelajaran, kakak pimpin berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, kakak punya nih ice breaking buat anak-anak biar bertambah semangat. Tirukan kakak ya. 1, 2, 3. Aku anak mandiri, bangunnya pagi-pagi, lalu ku pergi mandi. Tak lupa gosok gigi, pakai baju sendiri, dan aku sudah rapi. Papa, mama, aku mohon diri. Aku mau belajar di sekolah agar ku jadi pintar. Aku tak boleh lelah, berdoa dan ikhtiar, mulai dengan bismillah. Papa, mama, aku solihah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan diskusi, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan. 2. Dengan membaca teks dongeng, siswa dapat memerankan tokoh dongeng dengan ekspresi yang tepat. 3. Dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang keempat, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, siswa dapat menceritakan pengamalan meminta maaf kepada teman dengan lancar sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Yang kelima, dengan memperhatikan gerakan guru, siswa dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan memperhatikan guru, siswa dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Ini anak-anak, jadi materi pada pembelajaran kali ini kita memuat 3 materi ya. Yang pertama yaitu apa? Bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, dan yang ketiga adalah PJOK. Kita lanjutkan ya. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Tadi apa tujuan pembelajaran yang pertama? Siswa dengan diskusi siswa dapat menarik pesan dari dongeng yang ibu bacakan. Di sini ibu akan membacakan sebuah dongeng. Anak-anak didengarkan ya dengan baik. Nanti ada beberapa soal loh. Baik, bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri pertama, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri kedua, hei, lihat bunga melati itu, warnanya putih, bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri pertama,
Aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Lalu percakapan para bunga pun dimulai. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika kamu sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan pun bertambah wangi. Dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dan kumbang-kumbang. Dari kumbang-kumbang, maafkan aku Melati. Bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf Melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati pun menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa prasangka buruk lagi. Nah, ada berapa tokoh yang ada pada dongeng di atas dan bagaimana karakternya? Yang pertama, ada bunga sedap malam. Apa sih karakternya bunga sedap malam tadi? Ya benar, bunga sedap malam mempunyai karakter iri hati kepada bunga melati. Tapi dia mempunyai sifat apa? Sifat ingin meminta maaf kepada bunga melati. Jadi ia berani. Begitupun dengan bunga anggrek dan bunga mawar biru. Dan bunga melati pun dia mempunyai karakter apa? Ya, baik hati, sabar, dan pemaaf. Terus nih, dalam dongeng bunga melati yang baik hati, terdapat pesan yang patut kita contoh. Pesan apa sih yang terkandung dalam dongeng tersebut? Tuliskan ya di buku tulis masing-masing, nanti dikumpulkan. Oke? Nah, yang kedua, kita memasuki materi yang kedua yaitu PPKN. Kakak akan membacakan sedikit cerita nih, terus nanti kakak akan bertanya pada anak-anak semua. Dipahami ya, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya sikap Dayu? Selanjutnya, pernahkah kalian melakukan kesalahan anak-anak? Terus, apa sih yang kalian lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Dan untuk itulah, anak-anak pemberanilah yang akan meminta maaf jika ia telah melakukan kesalahan.
Jadi gimana? Mau nggak jadi anak pemberani? Ya, kita harus jadi anak pemberani. Dimana kita kalau kita melakukan kesalahan, kita akan meminta maaf. Selanjutnya, ini ada sedikit video. Nah, kakak mempunyai es krim lagi nih. Ayo semangat, nggak boleh tidur loh. Tirukan kakak ya. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kamu ucapkan permisi. Satu kali lagi anak-anak. 1, 2, 3, lebih semangat lagi. Kalau berbuat salah bilang maaf, maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong, tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau tak mau lewat ucapkan permisi. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, kakak punya kuis nih. Nanti kalau ada yang bisa jawab, kakak beri hadiah. Yang pertama, setiap teman tentunya kita pernah melakukan kesalahan. Maka sikap kita saat ada yang berbuat salah kepada kita adalah A. Mau memaafkannya. B. Ikut membalasnya. Siapa? Ya baik, apa jawabannya? Ya, benar sekali jawabannya A. Mau memaafkannya. Yang kedua, melaksanakan kewajiban di rumah harus disertai dengan sikap A. Tanggung jawab. B. Minta imbalan. Ya, apa? Baik, jawabannya adalah A. Benar sekali, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan di rumah. Selanjutnya kita memasuki materi terakhir, yaitu tugas. Kita akan praktik di sini. Ikuti langkah-langkah kakak ya. Pertama, badan berdiri tegak. Kedua, rentangkan tangan ke samping. Yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus, selanjutnya, tetap dengan posisi badan berdiri tegak. Kedua, rentangkan kedua tangan ke atas. Ketiga, liukkan badan ke samping kanan dan kiri dengan hitungan 2 per 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang akan diulangi 2 kali. Yang ketiga, liukkan badan ke kanan atas. Seperti gambar yang kakak berikan ya. Liukkan badan ke kiri atas. Kita lakukan dengan 2 per 8 juga anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang terakhir, liukkan badan ke atas. Melantingkan badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, contoh dari gerakan-gerakan tadi yang telah kita praktekkan merupakan gerakan memutar lengan, meliukkan badan, gerakan memutar badan, meliukkan badan, dan mengayun lengan, termasuk gerakan non-lokomotor. Karena apa? Karena gerakan ini tidak menyebabkan perpindahan tempat, hanya melakukan gerakan di tempat. Terus nih, kakak ada kuis lagi, yang bisa angkat tangan ya. Gerak non-lokomotor adalah gerak yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Benar sekali jawabannya yang B. Terus nih yang kedua,
Contoh gerak non-lokomotor adalah ya benar, mengayun. Karena mengayun kita tidak akan berpindah tempat, tapi jika kita melompat, kita akan melakukan perpindahan tempat yang dinamakan gerak lokomotor. Udah selesai. Sekian dari kakak, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.